Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pertemuan 14 mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu saya sendiri, Desita Gumanti, SPD MPDE. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan dan pembangunan. Pertama, kita lihat mengenai ilmu ekonomi dan lingkungan hidup. Nah, hubungan antara kemiskinan dengan degradasi lingkungan. Nah, kita lihat bahwa terdapat perusakan tanpa henti karena kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dan juga sikap masa bodoh bagi masyarakat berkembang. Nah, mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan seperti pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memikirkan aspek pelestarian. Nah, karena desakan dari kemiskinan, kebutuhan hidup itu ya, akhirnya masyarakat ya tidak memperhatikan lagi apa dampak lingkungan dari yang mereka lakukan. Nah, misalnya saja di negara berkembang banyak pembabatan hutan atau penggundulan hutan. Ya, karena kenapa? Untuk memperoleh kayu atau untuk mendapatkan penghasilan dari sana, mereka tidak perlu pengorbanan yang besar, mereka cuma mengambil dari alam tanpa memikirkan apa dampaknya ke masa depan. Nah, kerusakan atau degradasi lingkungan dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi. Nah, kenapa? Karena terlalu tinggi biaya yang ditanggung oleh negara berkembang akibat beban produktivitas sumber daya alam. Nah, semakin berkurang terkait dengan masalah kesehatan. Di mana kita ketahui bahwa 20% penduduk dunia paling miskin itu adalah kelompok yang paling banyak menanggung beban kerusakan lingkungan. Nah, juga peningkatan konsumsi masyarakat negara berkembang juga menimbulkan implikasi global. Nah, kita tahu negara berkembang kebanyakan juga memiliki penduduk yang tingkat konsumsinya tinggi. Nah, tentu juga berdampak kepada perekonomian dan juga lingkungan hidup secara global. Nah, kemudian ada lingkungan hidup dan pembangunan. Ada beberapa persoalan dasar terkait lingkungan hidup dan pembangunan. Nah, sebelum masuk ke lingkungan hidup dan pembangunan, nah mungkin kita coba mengingat-ingat apa saja masalah lingkungan hidup yang sering terjadi. Nah, misalnya polusi air ya, polusi udara, kelangkaan air bersih. Nah, ini sering sekali terjadi di negara-negara berkembang. Kemudian ada limbah padat, limbah cair yang berbahaya, ada degradasi atau penurunan kualitas tanah, ada deforestasi, penggundulan hutan, kemudian ada kemerosotan biodiversitas atau keanekaragaman hayati seperti pepohonan. Nah, semakin merosot jumlahnya ya, dan juga jenisnya. Ada perubahan dari kondisi atmosfer. Nah, seperti pemanasan global ya. Nah, itu masalah lingkungan hidup secara umum. Nah, kalau kita lihat ada lingkungan hidup dan pembangunan, ada beberapa persoalan dasar yang muncul di sini. Nah, kita lihat pertama, konsep pembangunan berkelanjutan serta keterkaitannya dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Nah, berkelanjutan itu sering juga disebut dengan berkesinambungan ya, atau sustainability. Nah, bahwa pemenuhan kebutuhan generasi sekarang itu tanpa merugikan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi berkelanjutan, tidak terhenti di kita saja, kita juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang itu juga sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup kita saat ini. Nah, kita dihadapkan dengan terus melonjaknya konsumsi global dengan tingginya
laju pertumbuhan penduduk diiringi dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, akhirnya ya pembangunan berkelanjutan ini menghadapi tantangan yang sangat besar sekali ya, dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat konsumsi yang semakin tinggi, semakin kompleks. Nah, kita juga harus memikirkan sustainability-nya. Kemudian terkait dengan kependudukan dan sumber daya alam, kita lihat bahwa di dunia secara global ya, lonjakan penduduk dan juga dengan kemerosotan jumlah sumber daya alam, misalnya menyusutnya persediaan air, yang satu naik, yang satu turun ya, penduduk melonjak tapi sumber daya alam semakin menipis. Nah, bahan bakar juga akan terkait dengan krisis kesehatan. Nah, akibatnya memperparah degradasi lingkungan hidup. Nah, jadi apa dampaknya? Nanti akan mempersulit kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Nah, jadi ini harus kita bagaimana meminimalisir ini ya. Nanti kependudukan, bagaimana kita mengurangi jumlah penduduk. Nah, salah satunya dengan KB ya, keluarga berencana. Oke, kita masuk ke yang ketiga, ada kemiskinan. Nah, kemiskinan dan lingkungan hidup tentu juga berkaitan ya. Nah, tentunya pemerintah negara berkembang yang kita bahas harus memusatkan perhatiannya itu pada keterbatasan lahan, kemudian kemiskinan, juga yang penting adalah ketidakjelasan hak kepemilikan tanah. Nah, ini sering menjadi problematika di negara-negara berkembang terkait dengan kepemilikan tanah ini ya, dimana kita lihat di negara-negara berkembang petani-petani kecil itu cuma memiliki lahan yang sedikit. Nah, tentunya berdampak juga ke tingkat kemiskinan mereka. Oke, yang kelima ada pembangunan daerah pedesaan. Nah, tentunya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, di pedesaan terbatas lahan yang harus digarap oleh masyarakat atau petani, sehingga mereka menanggung beban kehidupan yang lebih besar lagi dari penghasilan yang mereka miliki. Nah, jadi perlu perubahan dalam pola pertanian atau penggunaan juga kuantitas sumber daya alam ya di sektor pertanian. Nah, bahkan di tahun 1970-an, 80-an sudah pernah dilakukan revolusi hijau ya untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, melalui penggunaan teknologi, kemudian juga penggunaan bibit-bibit unggul. Nah, itu salah satu upaya untuk pembangunan di daerah pedesaan. Kemudian juga ada urbanisasi dan migrasi juga. Nah, bahkan lebih besar lagi ya, urbanisasi ini berdampak ke seperti pemukiman kumuh di pedesaan, banyak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan hidup perkotaan. Kemudian perekonomian global. Nah, secara global tentu akan banyak sekali dampak di lingkungan hidup. Nah, seperti perdagangan internasional juga dari negara-negara maju, kaitannya dengan negara-negara maju dan juga negara berkembang ya, mengenai lingkungan hidup dan pembangunan secara global. Kita lanjutkan, kita lihat bagaimana ekologi pemukiman kumuh di perkotaan. Nah, ini kita bahas lebih detail lagi tentang ekologi pemukiman kumuh di perkotaan. Nah, kalau dalam beberapa hal kehidupan sehari-hari penduduk miskin di daerah pemukiman kumuh di perkotaan
mirip dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan, di mana masing-masing anggota keluarga itu harus bekerja sepanjang hari. Nah, pendapatan mereka juga tidak tetap. Nah, sulit untuk mendapatkan gizi yang baik, pelayanan kesehatan, pendidikan. Nah, juga mereka memiliki resiko yang lebih besar, paling besar ya, terhadap kerusakan lingkungan hidup di perkotaan. Nah, pusat kota di negara berkembang menyerap lebih dari 80% lonjakan penduduk dunia. Nah, kota-kota di negara berkembang ya. Nah, apa penyebabnya? Adalah arus migrasi itu yang sangat besar sekali dari desa ke kota. Nah, juga ekspansi dari pusat-pusat perkotaan memicu semakin besarnya arus migrasi ini ya, dan juga semakin tekanan barat terhadap sumber daya yang tersedia. Nah, akibatnya pemerintah juga semakin sulit karena lonjakan dari penduduk tadi ya. Nah, juga sulit untuk menyediakan sarana, infrastruktur, dan jasa pelayanan sosial bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Nah, misalnya saja di pemerintah kita, bagaimana menanggulangi lonjakan penduduk dengan lahan yang semakin sempit ya. Nah, salah satunya bagaimana memfasilitasinya, dibikinkan rusunawa oleh pemerintah kita. Nah, karena keterbatasan lahan untuk perumahan. Nah, atau sajalah kita lihat ya di luar negeri, keterbatasan lahan itu di kota-kota besar. Ini tidak hanya di negara berkembang ya, di negara maju saja seperti Cina. Nah, karena semakin sempitnya lahan, nah sekarang populer lagi kehidupan seperti di peti mati ya. Mereka hanya hidup di suatu ruangan atau seperti satu kotak yang cuman berukuran 2,5 meter. Nah, semua kegiatan dilakukan di sana, mandi, makan, dapur, nah semuanya komplit dalam satu ruangan yang kecil itu saja. Ya, karena keterbatasan lahan. Nah, itu salah satunya problematika di pusat-pusat kota ya. Nah, pada awalnya implikasi terbesar ini memang dialami oleh di pedesaan ya. Nah, karena arus urbanisasi ini tentunya yang berbahaya sekali ini di daerah perkotaan sekarang ya. Kemudian juga kondisi lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik. Nah, juga emisi industri tentu berakibat besar sekali terhadap ancaman kesehatan. Nah, tentu ini harus segera diatasi ya. Nah, karena kita lihat juga bahwa kemampuan penduduk miskin itu untuk mengakses pelayanan kesehatan itu sangat terbatas. Walaupun sudah ada bantuan atau subsidi dari pemerintah, tapi belum tercover atau tercakup semuanya ya. Nah, kita lihat proporsi penduduk yang menghuni pemukiman kumuh itu sudah mencapai 43%. Nah, dari 100% penduduk di kota, 43%-nya adalah hidup di pemukiman kumuh. Oke, apa penyebabnya? Sebenarnya sangat banyak ya. Yang menyebabkan lingkungan hidup di kota itu sangat banyak, baik dari pola pemukiman, pola kesehatan, kemudian juga budaya masyarakatnya itu sendiri. Nah, kita ada dua di sini, bersumber dari urbanisasi dan juga pertumbuhan industri. Nah, kemudian juga yang kedua yaitu keterbatasan pengelolaan kawasan pemukiman di daerah perkotaan itu sendiri, karena memang sulit mengatur untuk tata kota yang baik dengan lonjakan penduduk yang besar ya. Nah, kita masuk ke industrialisasi dan pencemaran udara di daerah perkotaan.
Di tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang, biasanya disertai dengan lonjakan pendapatan, dan juga buruknya kondisi lingkungan hidup. Nah, dari World Development Report ya, tahun 92, tingkat pencemaran di seperempat bagian kota terburuk. Nah, di negara maju dibandingkan di negara maju ya, masih lebih baik dibandingkan kondisi seperempat bagian kota terbaik di negara berkembang. Nah, itu perbandingannya ya. Nah, di mana negara maju itu mereka mampu menciptakan teknologi yang bersih atau clean teknologis, nah aman untuk lingkungan, karena di negara maju itu mereka lebih prioritas ke lingkungan hidup juga ya, bagaimana menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Nah, namun tanpa penanganan yang khusus ya, kondisi air dan udara di daerah perkotaan cenderung terus memburuk. Nah, tentu diharapkan adanya regulasi dari pemerintah. Nah, berbeda ini dengan negara berkembang ya, terutama negara-negara berkembang miskin atau negara yang berkembang dengan jumlah hutang atau pengutang yang besar. Karena mereka berfokus kepada bagaimana untuk melunasi hutang atau bagaimana untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Belum boro-boro mau memikirkan untuk mengembangkan teknologi yang bersih ya, teknologi yang memperhatikan lingkungan, karena mereka yang memikirkan bagaimana membayar hutang, bagaimana untuk melanjutkan kehidupan. Nanti dipikirkan dulu itu ya pikiran di negara-negara berkembang. Oke, apa sumber utama pencemaran udara? Modernisasi. Nah, penggunaan energi secara berlebihan, emisi kendaraan, juga pencemaran limbah industri. Industrialisasi itu pasti selalu meningkatkan buangan limbah, baik itu langsung maupun di perubahan pola konsumsi secara tidak langsung ya, karena lonjakan permintaan terhadap barang-barang manufaktur. Nah, industrialisasi ini seharusnya mereka juga memperhatikan dampak lingkungannya, dari bagaimana buangan limbahnya, apakah itu diproses terlebih dahulu, kemudian juga bagaimana tingkat emisinya, juga dengan produksinya ya secara besar-besaran, bagaimana terhadap lingkungan hidup. Kemudian ada industrialisasi dan pencemaran udara di daerah perkotaan. Kita lihat di sini ada cara pembuangan limbah yang paling murah. Nah, ini ya, langsung dilempar ke saluran air, udara terbuka, atau menimbun di tanah. Nah, makanya harus ada regulasi dari pemerintah yang mengatur ini. Nah, bagaimana limbah itu dikelola? Nah, seperti misalnya satu industri mau mendirikan pabriknya, tentunya harus ada izin AMDAL-nya dulu ya, dampak lingkungannya seperti apa, juga diteliti dulu bagaimana proses pembuangan limbahnya, pengolahan limbahnya yang penting ya. Kemudian tanpa pengawasannya ketat, pihak produsen tentu ya sebagai produsen menginginkan bagaimana supaya biaya produksinya itu rendah. Nah, kalau mereka memikirkan mengolah limbah lagi, tentu menambah ke biaya produksi. Nah, tapi mereka tidak memperhatikan bahayanya dari terhadap lingkungan hidup. Nah, misalnya sajalah di lingkungan kita ya, yang paling dekat pabrik tahu. Nah, pabrik tahu itu biasanya letaknya posisinya di mana? Kebanyakan di daerah-daerah tepi sungai. Kenapa? Supaya limbahnya mudah dialirkan ke sungai. Jadi biasanya pengusaha itu tidak memikirkan ya dampak lingkungannya seperti apa. Selama tingkat teknologi dan sarana infrastruktur belum mampu meredam konsekuensi lingkungan hidup, nah tentu selama itu pula kemajuan modernisasi cenderung memperbesar bias lingkungan hidup di daerah perkotaan.
Nah, apa masalah-masalah pemukiman serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Nah, emisi industri ada dua faktor. Selain emisi industri ini ada dua faktor utama yang menyebabkan buruknya kondisi kesehatan penduduk di perkotaan, yaitu keterbatasan air bersih dan sanitasi. Nah, ini penting sekali ya. Banyak air selokan yang tergenang. Nah, contohnya saja saudara bisa lihat di kota-kota besar, misalnya di Jakarta ya. Air selokan, sampah, penyebabnya nanti apa? Banjir. Setelah banjir nanti timbul penyakit ya, DBD, muntaber. Nah, tentunya juga berimpak ke tingkat harapan hidup di masyarakat di negara-negara berkembang. Nah, lingkungan hidup global, kerusakan hutan hujan, dan efek rumah kaca. Nah, kita lihat ke ekosistem yang sudah rusak. Nah, sehingga kemampuannya untuk melakukan regenerasi semakin terbatas. Penipisan ozon ya tentu mengakibatkan pemanasan global. Nah, tentu iklim global semakin berbahaya. Nah, seperti perubahan iklim yang sekarang ya, banyak sekali dampaknya dan juga iklim yang semakin ekstrim. Nah, tentunya juga berdampak tidak hanya ke lingkungan, berdampak juga ke perekonomian ya. Nah, di sini banyak kanker kulit ya. Oke. Perubahan pola penggunaan tanah di negara berkembang, penyebab utama terjadinya efek rumah kaca karena penggundulan hutan, deforestasi. Nah, ini adalah penyebab 20% kenaikan emisi CO2. Nah, semakin banyak hutan yang digunduli berarti semakin panas ya. Sejumlah besar hutan hujan, nah 60%-nya dibabat untuk membuka lahan baru. Nah, setiap tahun 4,5 juta hektar hutan ditebang, nah untuk membuat ladang. Nah, masih banyak ladang berpindah di negara-negara berkembang ya. Nah, makanya perlu teknologi pertanian itu bagaimana untuk meningkatkan produktivitas di lahan yang ada, bukan membuka lahan baru atau membabat hutan ya. Nah, apa langkahnya untuk melestarikan hutan hujan ini? Pertama, negara berkembang itu perlu meningkatkan efisiensi pemanfaatan ekonomi hutan hujan melalui penyempurnaan di pengelolaannya. Nah, ini kebijakan ya. Peran pemerintah, nah apa alternatif terbaik untuk keberlangsungan pemanfaatan potensi hutan? Nah, juga tidak hanya di pemerintah, masyarakat global juga. Nah, ini terkait juga kenapa banyak juga dibabat karena permintaan dari seperti negara lain atau negara maju. Nah, misalnya saja Indonesia. Kita lihat bahwa banyak hutan dibabat gitu ya, karena untuk mau membuka lahan, misalnya saja untuk perkebunan sawit. Kenapa? Karena ya banyak permintaan dari negara maju untuk CPO. Jadi kita bagaimana memproduksi lebih banyak lagi ya, akhirnya dibuka lahan baru ya, dibuka lahan baru tentu hutan yang dibuka. Nah, makanya sempat ada masyarakat internasional tidak mau, atau masyarakat Eropa ya, Eropa Amerika tidak mau membeli minyak nabati dari kita atau CPO dari kita karena merusak lingkungan. Nah, itu ya salah satu bentuk kebijakan perdagangan internasional. Kemudian nih ini ya, aktifnya para negara maju untuk mendukung negara berkembang. Nah, ada beberapa pilihan kebijakan bagi negara berkembang. Di penentuan harga sumber daya secara memadai. Nah, kita lihat bahwa selama ini kebijakan penentuan harga itu cenderung sebenarnya lebih memporoskan sumber daya yang langka. Nah, juga metode produksi itu yang tidak sustainable.
atau tidak ramah lingkungan. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Nah, juga perlu dukungan dari masyarakat, kemudian juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada pengaturan kepemilikan sumber daya yang jelas. Ada peningkatan alternatif ekonomi bagi kalangan penduduk miskin. Nah, misalnya pemerintah juga investasi di sarana infrastruktur pertanian, bagaimana meningkatkan produksi pertanian masyarakat melalui irigasi atau pengenalan teknik-teknik pertanian baru, sosialisasi dan penyuluhan. Nah, kemudian ada peningkatan status ekonomi kaum wanita. Kita tahu bahwa kaum wanita ini penting sekali untuk pendidikan dan kesehatannya, di mana wanita yang memiliki pendidikan yang baik tentu dia juga paham mengenai pertama KB, kemudian juga pendidikan anak, kesehatan anak tentu akan meningkatkan ke produktivitas nantinya. Kemudian ada pengendalian emisi industri, ada pengaturan bagaimana jumlah emisi industri ini. Ada juga tidak hanya karena terkait dengan lingkungan hidup global, jadi tidak hanya terkait di kebijakan negara-negara berkembang saja, walaupun sebenarnya masalahnya banyak di negara berkembang ya, tapi juga perlu pilihan kebijakan di negara maju. Pertama, mengurangi emisi, penyebaran polutan yang berbahaya, juga mengembangkan teknologi yang bersih bagi diri mereka sendiri, juga bagi negara-negara berkembang. Tidak hanya untuk negara maju saja ya teknologi yang bersih. Kemudian menurunkan pola dan tingkat permintaan yang dapat merusak lingkungan hidup. Nah, seperti tadi ya. Nah, misalnya peningkatan CPO, minyak-minyak nabati, atau misalnya permintaan terhadap kayu, kertas, atau tisu gitu ya. Nah, itu kan dari hutan semua ya. Nah, juga diperlukan aktifnya para negara maju untuk mendukung negara berkembang. Nah, ini mengurangi hambatan-hambatan perdagangan terhadap produk alternatif yang dihasilkan oleh negara berkembang. Karena kita tahu negara maju tentu mereka memproteksi juga produk-produk mereka di dalam negeri. Nah, tentu mereka nanti memunculkan hambatan perdagangan. Nah, ini yang perlu diminimalisir. Kemudian penyediaan bantuan finansial agar finansial tambahan agar negara berkembang itu mampu beralih ke produksi yang mempunyai efek sustainability atau keberlangsungan. Nah, bantuan finansial itu bisa berupa hibah, pinjaman. Nah, juga ini ya. Kemudian pengurangan utang luar negeri yang mampu mengurangi keinginan negara berkembang untuk mengeksploitasi hutannya secara berlebihan guna mendapatkan tambahan cadangan devisa. Nah, ini ya tidak hanya peran dari negara berkembang saja, tapi butuh dukungan dari negara maju karena ya berkaitan ya. Karena negara maju tidak bisa hidup sendiri, negara berkembang juga tidak bisa hidup sendiri. Nah, negara maju juga harus memperhatikan industrialisasinya, bagaimana emisi-emisi yang dihasilkan dari produksinya. Nah, negara berkembang juga harus memperhatikan sumber daya yang mereka miliki, tidak mengeruk sumber daya secara berlebihan karena ini akan berkaitan dengan keberlangsungan hidup secara global. Baik, itu saja untuk materi terkait lingkungan hidup ini. Secara global, Ibu harapkan saudara dapat paham mengenai materi yang Ibu sampaikan terkait lingkungan dan pembangunan, bahwa lingkungan pasti berkaitan juga dengan pembangunan. Nah, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, lingkungan juga adalah faktor yang perlu diperhatikan sekali dalam pembangunan, baik pembangunan di negara berkembang maupun di negara maju. Nah, itu saja untuk
pemaparan materinya. Ibu harapkan kita bertambah ilmunya terkait yang kita sampaikan ini, tapi masih banyak lagi materi atau informasi yang dapat saudara peroleh dari berbagai sumber. Nah, untuk itu akhir kata Ibu mohon maaf atas kesilapan kata dalam penyampaian. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.